Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelas D Pariwisata dan Ibu Eni selaku dosen pengantar pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya Anjani Siti Masitoh dengan NIM 1521912 akan mempresentasikan materi dengan judul Makanan Religi sebagai Daya Tarik Pariwisata, Peran Makanan Kuil Buddha di Pengalaman Turis Barat. Adapun alasan pemilihan topik dari materi Makanan Religi sebagai Daya Tarik Pariwisata dan Peran Makanan Kuil Buddha di Pengalaman Turis Barat. Yang pertama adalah elemen penting dalam pengalaman wisata. Dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan para wisatawan, dan yang kedua memiliki banyak peran bagi wisatawan. Yang pertama, kebutuhan para wisatawan di sini dapat diartikan sebagai makanan, dan seringkali menjadi alasan utama untuk mengunjungi tujuan wisata. Makanan sangat dekat dengan pengalaman wisata secara keseluruhan. Artinya, makanan merupakan elemen penting dalam pengalaman wisata. Sejak saat itu, sebagian besar pengalaman wisata dihabiskan untuk mengonsumsi makanan. Dan yang kedua, memiliki banyak peran bagi wisatawan. Makanan memiliki peran untuk menjadi pengalaman bersantap yang tak mungkin terlupakan bagi wisatawan, dan mungkin dapat berperan untuk meningkatkan rasa mood serta kebahagiaan bagi wisatawan. Kemudian, yang kedua adalah fungsi dasar makanan saat berlibur. Dibagi menjadi dua, pengalaman indrawi yang menyenangkan dan saluran bersosialisasi. Keduanya sangat berhubungan atau terkait. Pengalaman indrawi yang menyenangkan selalu berhubungan dengan objek tertentu di luar sepengamat atau subjek. Artinya, wisatawan dapat melihat, mendengar, kemudian mencium, meraba, atau merasa objek atau benda-benda tertentu yang ada pada destinasi wisata yang dapat meningkatkan rasa kebahagiaan atau rasa mood itu sendiri. Kemudian, ini dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan saluran bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian, yang ketiga, menikmati makanan lokal. Menikmati makanan lokal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dapat memahami budaya baru dan membangun pengetahuan baru. Memahami budaya baru artinya, saat kita mencoba menikmati makanan lokal, kita dapat mengerti atau memahami budaya baru. Sejak adanya pencampuran makanan dengan budaya setempat ingin terhubung dengan gaya masyarakatnya. Wisatawan bisa membangun pengetahuan baru berupa masakan lokal penduduk yang tidak akan mungkin mereka temui di negara asalnya. Hal ini menjadikan cara terbaik untuk mempelajari budaya baru. Kemudian yang kedua adalah membangun pengetahuan baru. Membangun pengetahuan baru di sini artinya setelah kita memahami budaya baru, kita akan menemukan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak akan kita temui sebelumnya, yang akan berbeda antara satu pengetahuan destinasi satu dengan destinasi yang lain. Kemudian yang keempat, banyaknya turis internasional yang berdatangan. Pada setiap negara, turis internasional yang berdatangan terus meningkat karena bertambahnya jumlah restoran yang menawarkan banyak ragam. Selain itu, pangan suatu negara dapat menjadi dimensi kritis tujuan citra bangsa di pasar global yang semakin kompetitif karena setiap negara. Oleh karena itu, ini dapat diartikan sebagai daya tarik peran makanan religi. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi makanan kuil Buddha. Eksplorasi di sini artinya kita harus mengeksplor lebih jauh tentang peran makanan kuil Buddha dalam pengalaman perjalanan turis barat yang akan kita bahas pada materi ini. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada kesempatan ini, yang pertama, asal-muasal makanan Candi Buddha dan karakteristiknya. Makanan kuil Buddha adalah jenis makanan vegetarian yang berasal dari Buddha kuil di negara-negara Asia Timur. Makanan kuil Buddha dikenal sebagai vegetarian makanan di Cina. Pada periode awal Buddhisme, sejak para biksu di India tidak memiliki kebiasaan bekerja,
dan tidak memiliki tempat tinggal khusus, mereka berjalan berkeliling di seluruh wilayah pemukiman untuk mencari sedekah makanan. Setelah Buddhisme diperkenalkan, dibawa ke Cina pada abad-abad awal Masehi, para biksu tinggal bersama di kuil Buddha. Kemudian, dengan perubahan tempat penampungan tersebut, pola makanan juga mengalami perubahan. Daripada mengumpulkan makanan dari mengemis atau sumbangan, makanan di biara-biara Cina disiapkan oleh para biksu sendiri. Sebagai biksu di Cina, Korea, dan Jepang menganggap seluruh proses menyiapkan makanan sebagai bagian dari pelatihan. Akibatnya, masakan Buddha memiliki perkembangan di tiga negara ini dan memiliki karakteristik yang berbeda di antara ketiga negara tersebut. Kemudian, yang kedua, masakan Buddha di negara-negara Asia Timur. Di Jepang, makanan kuil Buddha dikenal dengan nama Shojin Ryori. Shojin adalah istilah Buddha yang mengacu pada pengabdian untuk mengajar keadaan pikiran yang sempurna, dan Ryori berarti memasak. Selanjutnya, sejarah makanan kuil Korea dimulai pada periode 3 kerajaan, ketika Buddhisme pertama kali diperkenalkan di Korea, secara resmi diterima oleh istana kerajaan dan dikembangkan di bawah perlindungan kerajaan. Yang ketiga, metode dan hasil. Metode di sini adalah mengidentifikasi untuk peran makanan kuil Buddha dalam pengalaman kuliner turis barat. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa blog perjalanan bisa bermanfaat dan sumber data dalam penelitian pariwisata, sehingga menghasilkan sebanyak 6 tema dalam pengalaman wisata perjalanan mereka diidentifikasi dan diklasikan di bawah 6 kategori. Dan yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan di sini dapat diartikan sebagai mengingat langkahnya penelitian tentang hubungan antara wisata religi dan wisata pengalaman sebagai studi eksplorasi, maka studi ini mencoba untuk mengeksplorasi peran-peran umat Buddha mengenai makanan kuil dengan memahami bagaimana turis barat memandang dan mengevaluasi makanan mereka dan pengalaman di restoran Buddha di Cina, Korea, dan Jepang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Setelah sebelumnya terdapat pengantar mengenai materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah asal muasal Candi Buddha dan karakteristiknya akan kita bahas lebih lanjut. Masakan kuil Buddha di sini dapat didefinisikan sebagai jenis masakan vegetarian yang berasal dari Buddha kuil di negara-negara Asia Timur. Makanan kuil Buddha dikenal sebagai vegetarian makanan di Cina. Pada periode awal Buddhisme, sejak para biksu di India tidak memiliki kebiasaan bekerja dan tidak memiliki tempat tinggal khusus, pola makanan juga mengalami perubahan. Daripada mengumpulkan makanan yang berasal dari sumbangan, makanan di biara-biara Cina disiapkan oleh para biksu sendiri. Sebagian biksu mulai mengolah makanan untuk diet mereka sendiri. Mereka bisa mengikuti diet vegetarian lebih ketat dan bahkan mengembangkan gaya masakan yang unik. Biksu Buddha di negara-negara Asia Timur terlibat langsung dalam menyiapkan makanan, tidak seperti biksu di negara-negara Asia Tenggara yang mengandalkan sedekah. Dapat dilihat di samping, yaitu adanya gambar berupa kuil Buddha yang menjadi tempat para biksu untuk mengumpulkan atau menyiapkan makanan untuk mereka sendiri, atau untuk juga tempat beribadah bagi mereka. Setelah sebelumnya kita mengetahui mengenai definisi dari makanan kuil Buddha, selanjutnya adalah lebih dalam mengenai asal muasal. Yang pertama, adanya periode awal Buddhisme. Periode awal Buddhisme ini dikenal sejak para biksu di India tidak memiliki kebiasaan bekerja dan tidak memiliki tempat tinggal khusus. Mereka berkeliling di seluruh wilayah pemukiman untuk mengemis makanan yang tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya. Tetapi kita akan membahas lebih dalam bagaimana perubahan tempat penampungan itu juga berpengaruh terhadap pola makanan yang mengalami perubahan daripada mengumpulkan makanan atau mengemis sumbangan. Mereka bisa mengikuti diet vegetarian lebih ketat dan bahkan mengembangkan gaya masakan yang unik
untuk mulai mengolah makanan diet mereka sendiri. Selanjutnya adalah biksu Buddha di negara Asia Timur. Masakan Buddha di negara-negara Asia Timur, yaitu yang pertama di Jepang. Makanan kuil Buddha dikenal dengan nama Shojin Ryori. Shojin adalah istilah Buddha yang mengacu pada pengabdian untuk mengejar keadaan pikiran yang sempurna, dan Ryori berarti memasak. Kemudian, sejarah makanan kuil Korea dimulai dari periode 3 kerajaan 57 sebelum Masehi sampai 668 Masehi, ketika Buddhisme pertama kali diperkenalkan di Korea secara resmi, diterima oleh istana kerajaan dan dikembangkan di bawah perlindungan kerajaan. Biksu di Cina, Korea, dan Jepang menganggap seluruh proses menyiapkan makanan sebagai bagian dari pelatihan. Mereka tidak hanya membudidayakan membuat bahan makanan, tetapi juga membuat makanan sendiri. Akibatnya, masakan Buddha memiliki perkembangan di 3 negara ini. Meskipun masakan Buddha di setiap negara memiliki gaya yang berbeda, beberapa kesamaan dapat ditemukan dalam masakan kuil Buddha di 3 negara ini. Selanjutnya adalah awal abad ke-21. Sejak awal abad ke-21, makanan kuil telah menarik banyak perhatian sebagai jenis makanan sehat, saat orang menjadi lebih sadar kesehatan akan diri mereka dan lebih menghargai tradisi. Misalnya, pada negara Korea terdapat beberapa film dokumenter tentang makanan kuil telah disiarkan di jaringan televisi nasional utama, dan surat kabar memiliki resep praktis makanan kuil Buddha. Sekarang, makanan kuil Buddha muncul sebagai salah satu jenis makanan lambat dan menjadi populer di kalangan orang yang mencari kualitas makanan di negara-negara Asia Timur. Pada awal abad ke-21, karakteristik masakan Buddha di antara ketiga negara yang sudah tadi disebutkan, yaitu Cina, Korea, dan Jepang, memiliki 3 karakteristik, yaitu makanan kuil adalah masakan vegetarian sepenuhnya. Bahkan kaldu sup sudah disiapkan dengan rumput laut atau jamur. Karena alasan inilah, berbagai masakan menggunakan kedelai atau gluten gandum sebagai pengganti daging. Kedua, penggunaan bahan-bahan yang menyengat dilarang. Penggunaan bahan-bahan yang menyengat dilarang dimaksudkan untuk menghindari makanan yang pedas seperti bawang merah, bawang putih, dan termasuk sayuran yang berbau menyengat. Yang ketiga, bumbu sedapat mungkin dibatasi. Artinya, makanan kuil menekankan memunculkan cita rasa asli dan cita rasa dari bahan utamanya. Cita rasa candi cenderung hambar. Menggunakan bumbu buatan, hanya bumbu alami seperti bubuk jamur dan bubuk kacang mentah digunakan di kuil-kuil Buddha. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai masakan Buddha di negara Asia Timur, selanjutnya akan kita bahas lebih dalam. Yang pertama yaitu Jepang. Makanan kuil Buddha dikenal dengan nama Shojin Ryori, istilah Buddha yang mengacu pada pengabdian untuk mengejar keadaan pikiran yang sempurna, dan Ryori berarti memasak. Selanjutnya adalah asal Shojin Ryori sendiri, makan religius Zen Buddhist Bhikkhu yang telah diturunkan sebagai masakan Jepang yang populer. Kemudian dimulai dari 3 periode kerajaan 57 sebelum Masehi sampai 668 Masehi. Sejarah makanan kuil Korea. Sejarah makanan kuil Korea pertama kali diperkenalkan di Korea secara resmi, diterima oleh istana kerajaan, dan dikembangkan di bawah perlindungan kerajaan. Hasil makanan kuil secara alami bercampur dengan makanan kerajaan. Selama dinasti Goryeo 918 sampai 1392, perkembangan Buddhisme mencapai puncaknya menyebar dari kaum bangsawan ke masyarakat umum, dan makanan kuil Buddha secara bertahap menyatu dengan makanan rakyat Korea. Dalam dinasti Joseon, masakan istana kerajaan terkait erat dengan kuil Korea. Selanjutnya, teknik memasak dan resep masakan kerajaan pada kuil Korea diintegrasikan ke dalam masakan agama Buddha. Masakan kuil Korea yang memiliki ciri-ciri utama pada umumnya mirip dengan ada yang dimasakan kuil Cina dan Jepang. Masakan kuil Korea benar-benar vegetarian, tidak ada perasa yang kuat, dan buatan yang digunakan dalam memasak untuk mengeluarkan rasa yang alami.
Namun, makanan kuil Korea memiliki gaya tersendiri dalam hal penyajian makanan dan teknik garnishing. Menurut Junmu, Kepala Institute of Korean, makanan Korea Klonteng Cina sangat dekoratif dan mewah. Warna dan rasa makanan kuil Jepang yang rumit dari membuatnya ukuran dan juga pemotongannya harus tepat. Di sisi lain, makanan kuil Korea lebih bergaya pedesaan dan alami. Setelah sebelumnya kita mengetahui mengenai asal-muasal masakan Buddha di negara Asia Timur, kita akan membahas mengenai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi peran makanan kuil Buddha dalam pengalaman kuliner turis barat. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa blog perjalanan bisa bermanfaat dan bersumber data dalam penelitian pariwisata, dan menyarankan agar blog perjalanan bermanfaat untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang dinamika pengalaman perjalanan dari sudut pandang turis. Blog yang valid disimpan dan dipisahkan ke dalam file Word. Sebanyak 99 blog dikumpulkan dalam memilih sampel blog perjalanan untuk dianalisis mesin pencari Google untuk menggunakan website. 25 blog adalah narasi tentang Buddha Cina makanan, dan 42 blog adalah catatan harian perjalanan yang berisi pengalaman kuliner pada seorang Buddha di restoran Jepang. Blog perjalanan ditulis antara tahun 2006 dan 2011. Hampir 40% dari semuanya ditulis oleh blogger pria. Dalam penelitian ini, konten blog dilakukan secara manual, dikodekan, dan dianalisis untuk tema umum. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai metode yang digunakan, selanjutnya adalah hasil yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu 6 kategori pengalaman bersantap. 6 kategori pengalaman bersantap perjalanan merupakan diidentifikasi dan diklasifikasikan, yaitu sebagai sarana mencari kebaruan, sarana indrawi kesenangan, pengalaman wisata puncak, simbol keaslian, simbol prestis, dan sebagai media eksplorasi budaya. Dan sebagai tambahan yaitu sebagai media atau sarana mencari hal baru, mencicipi berbagai makanan lokal, dan sebagai pengalaman yang mungkin tidak akan dilupakan. Kemudian yang kedua yaitu simbol keaslian, simbol prestis, dan simbol eksplorasi budaya. Yang pertama, simbol keaslian. Keaslian kuliner dari makanan kuil Buddha membuat pengalaman yang unik dan otentik bagi turis barat untuk mengalami keasingan sejati. Atau lebih lanjut, pencarian keaslian telah lama dikenal sebagai motivator utama dalam pengalaman pariwisata. Dan beberapa studi sebelumnya tentang motivasi makanan turis menemukan hal itu alasan terpenting bagi wisatawan untuk menikmati makanan lokal, yaitu keinginan untuk mendapatkan otoritas pengalaman perjalanan yang menarik. Dalam nada yang sama, keaslian kuliner dari makanan kuil Buddha diperbolehkan di barat untuk mengalami keasingan sejati. Beberapa blogger mempertimbangkan untuk mencoba makanan kuil sebagai pengalaman unik dan otentik. Misalnya, seorang blogger wanita mendeskripsikan pengalaman kuliner yang memikat di kuil Buddha Korea. Dia juga merasakan interaksi itu bersama orang-orang lokal merupakan aktivitas penting yang membuat pengalaman bersantapnya lebih otentik. Kemudian yang kedua yaitu simbol prestis atau status sosial atau prestis dari makanan maupun minuman sebagai penanda identitas yang kuat untuk kelas sosial atas. Yang lebih lanjut adalah hidangan lokal adalah simbol status sosial dan prestis. Minuman dan makanan tertentu seperti sampanye dan kaviar adalah penanda identitas yang kuat untuk kelas sosial atas. Studi tentang Chang dan rekannya pengalaman kuliner turis Tiongkok di Australia menemukan bahwa beberapa turis cenderung menegaskan status mereka dengan menyantap masakan gourmet, tujuan wisata, dan mencari gengsi dengan menjelajahi masakan baru yang teman-teman mereka miliki. Mereka juga menyebutkan bahwa makanan enak dengan restoran bisa dikatakan sebagai sarana untuk membedakan diri dari orang lain. Makanan Buddha, terutama masakan Buddha Jepang, memainkan peran sebagai simbol sosial masyarakat dan status sosial individual. Beberapa blogger menganggap pengalaman kuliner mereka di restoran Jepang menjelaskan tentang variasi dan kelezatan masakan kuil Jepang.
Mereka merasa diistimewakan melalui hidangan yang mereka miliki, serta pengalaman restoran sekali seumur hidup. Kemudian yang ketiga yaitu media atau simbol eksplorasi budaya. Media eksplorasi budaya artinya makanan yang mengalami percampuran dengan budaya setempat dan terhubung dengan gaya masyarakatnya, maka akan menjadi simbol yang kuat tentang siapa mereka. Maksud di sini adalah mencicipi makanan lokal merupakan aspek penting dalam memahami budaya baru. Sejak makanan tercampur dalam budaya setempat dan terhubung dengan gaya hidup masyarakatnya, ini menjadi simbol yang kuat tentang siapa mereka. Beberapa peneliti mengidentifikasi perbedaan budaya dalam cara makanan disiapkan, dimasak, disajikan, dan dimakan serta cara mereka berdebat. Makanan merupakan media penting untuk ekspresi budaya. Wisatawan memperoleh pengetahuan kuliner baru tentang tata krama meja, bahan-bahan baru, dan metode memasak yang berbeda di saat berpergian di luar negeri. Dalam hal ini, pengalaman kuliner di negara asing berarti lebih dari sekedar makanan. Itu berarti cara mencicipi budaya yang berbeda. Masakan Candi Buddha dianggap sebagai makanan lokal atau lebih tepatnya sebagai makanan tradisional selain sebagai makanan religi di mata turis barat. Mereka belajar tentang tata krama meja makan, rasa unik dari hidangan Buddha, bahan-bahan baru dan beragam metode memasak. Dan mereka pun juga memperoleh pengetahuan makanan baru di kelas memasak sosial. Beberapa blogger yang mengunjungi Korea menganggap mencoba makanan kuil Buddha sebagai kesempatan untuk menjumpai berbagai aspek budaya kuliner tradisional Korea. Strukturnya adalah arsitektur tradisional Korea dengan balok kayu, lantainya dipanaskan, dan makan sambil duduk di lantai. Makanan sangat segar dan mungkin terdiri dari 20 hidangan kecil yang berbeda. Beberapa blogger mengambil bagian dari kunjungan kuil sebagai cara belajar yang efektif budaya Buddha tradisional Korea. Menginap di kuil adalah program pengalaman budaya yang populer di kalangan turis asing yang tertarik dengan kehidupan monastik tradisional dan Buddhisme di Korea. Setelah hasilnya sudah diketahui, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, hubungan antara wisata religi dan wisata pengalaman sebagai studi eksplorasi. Maka, studi ini mencoba untuk mengeksplorasi peran-peran umat Buddha mengenai makanan kuil dengan memahami bagaimana turis barat memandang dan mengevaluasi makanan mereka, dan pengalaman di restoran Buddha di Cina, Korea, dan Jepang. Kedua, hasil konten analisis menunjukkan bahwa makanan kuil Buddha memainkan berbagai peran dalam pengalaman perjalanan. Yang ketiga, peran utama yang diidentifikasi adalah sarana untuk mencari kebaruan, sarana untuk kesenangan indrawi, pengalaman wisata puncak, simbol keaslian, simbol prestis, dan media eksplorasi budaya. Yang keempat, nilai inti dari Candi Buddha makanan di setiap negara agak berbeda. Pengalaman kuliner seorang Buddha Tionghoa memberikan pengalaman perjalanan yang unik dan baru bagi wisatawan barat. Yang kelima, peran utama makanan kuil Buddha Korea adalah menawarkan rasa makanan tradisional Korea yang asli. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.